Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang motivasi belajar. Izin perkenalkan diri, nama Alfian Faiz Putra Juha dengan nomor NIM 21 10 11 20 14 29, kelas 01 HUK P004, ruang 1009. Pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa intrinsik dan dari luar siswa ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar menurut Zamara, motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. B. Realita lapangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi belajar merupakan salah satu aspek yang berperan signifikan dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran, dan motivasi belajar juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Motivasi belajar dipengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dan motivasi belajar juga dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi dapat dikatakan antara aspek-aspek tersebut memiliki korelasi. Motivasi belajar berperan sebagai stimulus untuk merangsang minat dan gairah belajar peserta didik khususnya di sekolah dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. A. Faktor intrinsik. 1. Minat. Minat merupakan ketertarikan individu terhadap suatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Cita-cita. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan, serta oleh perkembangan kepribadian. 3. Kondisi siswa. Kondisi-kondisi tersebut, baik fisik maupun emosi, yang dihadapi oleh peserta didik akan mempengaruhi keinginan individu untuk belajar dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. B. Faktor ekstrinsik. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni A. Latar belakang pendidikan. B. Perekonomian keluarga. C. Sistem sosial dalam keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan titik sentral di mana seorang anak berusaha untuk membangun pengetahuannya, dan oleh karena itu ada beberapa aspek dalam lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, antara lain A. Sarana dan prasarana. B. Guru. C. Manajemen sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat seorang anak melakukan interaksi setelah pulang sekolah di dalam masyarakat. Seorang anak belajar tentang baik buruk sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar, dan di masyarakat juga seorang anak akan bertemu dengan guru yang mengajarinya di sekolah, sehingga tingkah laku guru dalam masyarakat akan memberi mereka cara pandang tentang yang diajarkan gurunya. Misalkan, seorang guru yang selalu menyuruh anak didiknya untuk sholat berjamaah, namun justru guru tersebut yang jarang melakukan sholat berjamaah. Jadi ini akan menjadi reaksi dari pengetahuan yang diajarkan guru tersebut dan muncul ketidakpercayaan. Usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka harus ada sinergitas dari beberapa elemen yang bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Pertama, memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Kedua, merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya. Yang ketiga, manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional. Yang
keempat, melibatkan seluruh stakeholder. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain 1. Memberi angka, 2. Hadiah, 3. Kompetisi, 4. Ego involvement, 5. Memberi ulangan, 6. Mengetahui hasil, 7. Pujian, 8. Hukuman, 9. Hasrat untuk belajar, 10. Minat, 11. Tujuan yang diakui. Adapun usaha meningkatkan motivasi belajar yang dilakukan oleh guru lain antara lain 1. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadikan siswa peserta aktif. 3. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Ciptakan suasana kelas yang kondusif. Berikan tugas secara proporsional. Libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Memberikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.